Hai para Sudaners, kumaha kabarna? Damang sadena dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan membahas alur cerita dari film Pengangkatan Para Dewa untuk bagian yang ke-9. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun dilanjutkan dengan diperlihatkannya Huang yang telah berhasil mendapatkan senjata tali dewa. Ia pun mencuri benda tersebut untuk membuktikan kepada Gong jika ia memang pencuri yang handal. Namun di sana ia tak sengaja bertemu dengan seorang wanita cantik yang menyerangnya hingga membuat wajahnya berdarah akibat serangan tersebut. Melihat wanita itu sangatlah cantik, membuat dirinya jatuh cinta pada pandangan pertama kepada wanita tersebut yang bernama Mei Er. Sehingga Huang pun yang melihat kecantikannya membuat ia tidak jadi marah dan bahkan ia justru berkenalan dengannya. Dan dikarenakan wajah Huang terluka, Mei Er pun akan bertanggung jawab untuk mengobati lukanya tersebut. Di saat ia berada di kediamannya, ia pun bertemu dengan sang ayah bernama Tuan Wei yang merupakan seorang jenderal kekaisaran Shang dan bertugas untuk menjaga perbatasan. Tak lama kemudian Gong seketika datang menghampiri mereka dengan berbohong kalau ia membawa perintah dari sang kaisar untuk Tuan Wei agar membantu kekaisaran Shang dalam berperang melawan kekaisaran Zhou. Setelah itu ia pun masuk ke dalam yang seketika melihat Huang berada di tempatnya yang membuat Tuan Wei marah kepada anaknya tersebut. Kenapa dia membawa seorang pria ke kediaman mereka? Namun di sana Huang menjawab kalau saat ini ia sangat menyukai anaknya dan ia rela melakukan apapun asalkan hubungan mereka direstui. Mendengar hal tersebut membuat Mei Er menjadi marah. Baru saja bertemu sudah berani berkata seperti itu. Namun sesaat Huang menunjukkan kemampuannya yang merupakan seorang jenderal elemen tanah. Dengan bersamaan Gong saat ini mendapatkan kekuatannya kembali, yang ternyata ia sebenarnya iblis kucing yang diangkat menjadi dewa oleh Kaisar Dewa. Dan dikarenakan ia telah diusir dari alam dewa, maka dari itu Gong tidak memiliki kemampuan apapun. Namun saat ini kekuatan iblisnya telah kembali. Setelah itu ia pun pergi ke dunia dewa, dan dikarenakan Kaisar Dewa tidak berada di tempatnya, ia pun langsung membunuh Zhong di sana. Sementara di tempat lain, terlihat Yang Jian bersama Xiao Er menemui Jiang Xia, dan di sana Jiang Xia mengatakan jika ia telah melihat masa depan Daji yang nantinya akan terbunuh, yang kemudian masa depan itu pun ia perlihatkan kepada Yang Jian. Di sana Jiang Xia meminta Yang Jian untuk tetap tenang, walaupun ia mengetahui jika takdir memang tidak bisa diubah. Namun demi Yang Jian maka ia akan melakukan apapun untuk mengubah takdir tersebut agar Daji tidak terbunuh. Singkatnya di malam harinya, terlihat Huang tak henti-hentinya berusaha untuk menggoda Mei Er agar suka kepadanya. Namun usahanya itu sia-sia dan Mei Er tidak akan mau dengan pria jelek sepertinya. Apalagi ia mengetahui jika Huang merupakan seorang pencuri. Sehingga tali pengikat dewa yang dicuri oleh Huang justru digunakan oleh Mei Er untuk mengikatnya. Semakin ia ingin melepaskan ikatan tali tersebut, maka semakin keras juga tali itu akan mengikatnya. Dan tiba-tiba Tuan Wei masuk ke dalam, dan terkejutnya ia di saat melihat mereka berdua berada di satu kamar yang membuatnya menjadi marah. Namun di sana Mei Er mencoba menjelaskan kepada ayahnya tersebut jika mereka tidak melakukan apapun. Dan setelah Mei Er pergi dari sana, seketika Tuan Wei langsung menghajar Huang yang saat itu sedang terikat. Setelah itu Huang meminta maaf kepada Mei Er atas apa yang telah terjadi. Namun Mei Er langsung mengusirnya dari sana karena ia tak akan mau menikah dengan seorang pencuri, yang membuat Huang patah hati mendengarnya, dan dengan segera ia pun pergi dari sana. Di tempat lain di Kekaisaran Zhou, terlihat semua pasukan sedang dilatih oleh Wu Ji yang saat ini sudah menjadi kaisar baru. Kemudian di sana ia mengatakan kepada Jiang Xia jika ia akan menyerang kekaisaran Shang dalam waktu dekat. Namun sesaat Jiang Xia menghentikannya dan meminta waktu 3 hari lagi untuk menyerang. Yang saat ini Yang Jian sedang dalam mengumpulkan para jenderal pengendali 5 elemen. Dikarenakan tanpa bantuan kelima jenderal tersebut, maka kekaisaran Zhou akan kalah. Sehingga Wu Ji pun memberikan waktu tersebut. Namun jika Yang Jian gagal, maka ia bersama pasukannya akan menyerang kerajaan Shang. Di tempat lain, terlihat Yang Jian sangatlah bersedih dikarenakan memikirkan bagaimana kalau takdir mengenai Daji akan tewas terbunuh tidak bisa ia ubah.
Kemudian di sana Xiao'er pun mengungkapkan perasaannya kepada Yang Jian kalau selama ini ia menyukainya. Namun ternyata Yang Jian yang mengetahui hal itu meminta maaf karena ia tak bisa membalas perasaannya tersebut, dikarenakan bagaimanapun juga di hatinya tetap ada Daji. Seketika Yang Jian mengatakan jika seandainya ada sesuatu hal yang bisa menghilangkan rasa cintanya kepada Daji, mungkin saja ia bisa menerima Xiao'er saat ini. Dan tiba-tiba Xiao'er mengatakan kalau sebenarnya ia memiliki buah dari pemberian mendiang ibunya, yang dimana buah tersebut dapat menghilangkan rasa cinta seseorang, sehingga mereka berdua pun bergelar di sana dan menunjukkan buah tersebut, yang tanpa basa-basi Yang Jian langsung memakannya, dan setelah itu ia pun tertidur. Namun ternyata Xiao'er memberikan buah yang palsu dan yang asli berada di tangannya, dikarenakan saat ini Xiao'er yang menginginkan memakan buah tersebut agar dirinya saja yang menghilangkan rasa cintanya kepada Yang Jian. Setelah ia memakan buah tersebut, fenomena aneh mulai terjadi, yang ternyata ia merupakan salah satu jenderal pengendali elemen kayu, dan tanpa ia sadari jika kekuatannya itu selama ini sudah berada di dalam tubuhnya dan baru bereaksi setelah ia memakan buah tadi. Dan Yang Jian yang telah terbangun menjadi sangatlah terkejut kalau Xiao'er adalah jenderal elemen kayu. Namun di sini Xiao'er seperti orang yang berbeda yang tidak menyukainya. Bahkan di sana Yang Jian merasakan perubahan itu, dan pada akhirnya ia pun menyadari kalau buah yang dimakannya barusan adalah yang palsu, sedangkan Xiao'er memakan yang asli. Di saat berada di pasar, ia pun bertemu dengan Lei. Di sana Lei juga merasakan perubahan dari Xiao'er yang biasanya selalu lengket kepada Yang Jian, namun sekarang sudah tidak. Singkatnya, Gong kembali menemui Tuan Wei dan ia memerintahkannya untuk membunuh Yang Jian atas perintah dari sang kaisar. Dan mendapatkan perintah tersebut, Huang kembali dipanggil oleh Tuan Wei. Di sana Tuan Wei akan merestui hubungan Huang dengan anaknya, namun dengan satu syarat, Huang harus memenggal kepala Yang Jian. Dan mendengar hal itu membuat Huang menjadi sangatlah terkejut, dan ia pun harus terpaksa mengiyakan permintaannya itu. Dan di malam harinya, terlihat Huang secara diam-diam masuk ke dalam kamar Yang Jian dan akan membunuhnya. Namun di sana ia sangat ragu untuk melakukan hal itu, hingga di mana ia tidak jadi melakukannya dan pergi dari sana. Dikarenakan saat itu Xiao'er berteriak memanggil nama Yang Jian, yang tanpa sadar sebelah sepatu Huang tertinggal di ruangan tersebut. Di sana Xiao'er bersama Yang Jian yang saat itu merasa aneh, dikarenakan sepatu tersebut memiliki Huang dan kenapa tertinggal di sana. Dikarenakan ada sesuatu hal, maka mereka berdua pun membuat sebuah rencana. Hingga keesokan harinya Xiao'er menangis dan melapor kepada Huang jika Yang Jian saat ini telah tewas tanpa sebab yang jelas. Kemudian Huang pun ke sana dan seketika mengeluarkan pisaunya untuk memenggal kepala Yang Jian. Namun ternyata itu semua merupakan jebakan untuk Huang, sehingga ia pun disidang. Di sana Huang mengaku jika ia sebenarnya terpaksa melakukan hal itu karena disuruh oleh salah satu jenderal kekaisaran Shang, dan apabila ia berhasil melakukannya maka hubungannya dengan Mei Er, wanita yang ia sukai, akan direstui. Namun di sana Xiao'er curiga jika Huang hanya dimanfaatkan oleh Tuan Wei saja, dan untuk membuktikan apakah Mei Er benar-benar menyukainya atau tidak, maka mereka harus membuat sebuah rencana yang dimana Huang akan diikat agar seolah-olah dikalahkan oleh Yang Jian, dan dengan begitu mereka bisa melihat apakah Mei Er akan datang untuk menyelamatkannya atau tidak. Singkatnya, Xiao'er menyamar menjadi salah satu pasukan dan menemui Tuan Wei. Di sana ia pun membacakan sebuah surat dari Yang Jian yang berisikan kalau Huang merupakan seorang jenderal elemen tanah yang sangatlah hebat. Namun Huang dikalahkan oleh Yang Jian dan akan dibunuh saat ini juga. Mendengar hal tersebut, Mei Er menjadi marah kepada ayahnya dikarenakan telah memberikan misi tersebut kepada Huang tanpa ia mengetahuinya. Merasakan Huang dalam bahaya, tanpa ragu Mei Er pun segera pergi menaiki kuda untuk menyelamatkannya. Bahkan ayahnya yang melarangnya untuk pergi tidak ia pedulikan. Setelah itu ia pun berhasil menemui Huang dan akan membantunya. Melihat kehadirannya di sana membuat Huang menjadi senang, dikarenakan dengan begitu mereka menjadi mengetahui kalau Mei Er sebenarnya juga suka kepadanya. Tak lama kemudian Xiao'er bersama Yang Jian datang ke sana dan menjelaskan yang sebenarnya kalau Huang merupakan bagian dari kekaisaran Zhao dan mereka akan berperang melawan kekaisaran Shang. Mendengar hal itu, Mei Er ingin membantu mereka karena sebenarnya ia tidak ingin membantu kaisar kekaisaran Shang, yang dimana semua orang sudah mengetahui kejahatan dari kaisar tersebut. Dan masalah ayahnya ia tidak peduli karena sebenarnya ia merupakan anak pungut yang bahkan tidak dirawat dengan baik, dan ia selama ini baik kepada Tuan Wei karena ia menghormatinya.
Dan pada akhirnya terlihat keempat jenderal pemilik elemen sudah berkumpul dan siap membantu Kekaisaran Zhou untuk berperang melawan Kekaisaran Shang. Dan mereka pun telah tiba dan Jiang Xia menyambut kedatangan mereka dengan baik. Di tempat lain terlihat Yin Jiao pergi ke aula tempat para leluhur dari kaisar sebelumnya yang memimpin Kekaisaran Shang sambil memegang pedang Xuan Yuan. Ia pun memohon kepada leluhurnya untuk meminjamkan ia kekuatan agar ia bisa membunuh Daji beserta ayahnya tersebut, agar kelak Kekaisaran Shang bisa ia pimpin dan mampu meredakan semua permasalahan saat ini. Dan seketika pedang Xuan Yuan berhasil ia cabut dari sarungnya sehingga kekuatan dari pedang itu sangatlah luar biasa. Setelah itu ia pun langsung menemui Daji dan ingin membunuhnya. Bahkan Zhu Xi yang bersembunyi berhasil ia serang dengan pedang tersebut. Di sana terlihat Daji hanya bisa pasrah dan ia tidak menyesal kalau dibunuh olehnya, asalkan Yin Jiao harus membunuh Kaisar Xin. Dan di saat pedang itu akan menyerang Daji, seketika Zhu Xi menghentikannya sehingga pedang Xuan Yuan kembali ke tangan Yin Jiao dan mereka berdua pun bertarung. Namun di sana Daji terpental dan pingsan akibat serangan tersebut, sementara Zhu Xi kalah bertarung yang membuatnya terluka. Setelah itu terdengar suara seseorang yang ingin masuk ke sana dan Zhu Xi segera menghilang dari sana, yang ternyata itu merupakan Kaisar Xin dan ia yang sangat marah kepada Yin Jiao dikarenakan ingin membunuh Daji. Kemudian Yin Jiao menantang ayahnya tersebut untuk bertarung dan ingin membunuhnya agar ia bisa menghentikan semua masalah saat ini dan bisa memimpin Kekaisaran Shang, sehingga pertarungan pun terjadi. Di sana terlihat jelas Kaisar Xin kalah bertarung dan ia yang hampir saja dibunuh oleh anaknya sendiri. Seketika Gong melempar sesuatu untuk menyelamatkan sang kaisar dan bahkan membaca sebuah mantra pengingat masa lalu yang membuat Yin Jiao mengingat dirinya di saat dulu dalam kondisi keluarganya yang masih utuh. Di saat ia mengingat kembali mendiang ibunya, seketika Yin Jiao tanpa sadar mengakhiri hidupnya sendiri agar bisa menyusul ibunya tersebut, sehingga ia pun mati di sana. Dengan bersamaan di saat itu juga sang kaisar mengingat sepatu kecil di sana yang merupakan milik Yin Jiao masih kecil, dan dahulu dia merupakan anak yang sangat ia sayangi. Namun saat ini ia harus melihat anaknya tersebut telah tewas bunuh diri. Singkatnya, sebelum dikebumikan, terlihat di sana Daji membersihkan darah yang berada di mulut Yin Jiao dengan mengatakan seandainya saja Yin Jiao bisa bersabar sedikit saja, pastinya dia akan menjadi kaisar yang baru di Kekaisaran Shang. Sementara saat ini sang kaisar meminta Gong untuk memusnahkan pedang Xuan Yuan tersebut dikarenakan Kaisar Xin sendiri tidak bisa menggunakannya meskipun ia tahu betapa hebatnya pedang tersebut. Mendengar hal itu Gong pun mematuhi perintahnya, namun di dalam hatinya Gong sendiri tidak ingin menghancurkan pedang Xuan Yuan dikarenakan ia berniat untuk menggunakan pedang tersebut meskipun ia sendiri juga tidak bisa menggunakannya. Di tempat lain, terlihat pasukan Kekaisaran Zhou sudah berangkat dan hampir sampai di Kekaisaran Shang, sehingga peperangan besar di antara kedua kekaisaran sebentar lagi akan berlangsung. Terlihat Kaisar Xin yang melihat jika pasukan Kekaisaran Zhou sangatlah sedikit, seketika ia pun meremehkannya, dikarenakan tidak mungkin mereka bisa mengalahkan Kekaisaran Shang yang memiliki pasukan yang begitu banyak, sehingga perang pun terjadi. Namun tak terduga di saat itu Jiang Xia menggunakan kemampuannya untuk menghidupkan kembali pasukan musuh yang telah mati, yang tiba-tiba langsung berpihak kepada mereka, dan dengan begitu pasukan Kekaisaran Zhou semakin bertambah banyak. Kaisar Xin yang melihat itu menjadi sangatlah terkejut dan meminta Gong untuk melakukan sesuatu hal, namun Gong hanya bisa terdiam saja dikarenakan ia tidak mungkin bisa melakukan hal yang sama seperti Jiang Xia. Setelah itu Jiang Xia pun menghampiri sang kaisar dengan mengatakan jika ia tidak mengambil pasukannya secara paksa, melainkan pasukan Kekaisaran Shanglah yang mau berpihak kepada Kekaisaran Zhou. Dari sinilah mereka bisa mengetahui kalau pasukan milik Kaisar Xin sudah tidak ingin bekerja untuknya, dikarenakan semua pasukan tahu betapa jahat dan busuknya Kaisar Xin ini. Kemudian terlihat Jiang Xia memberikan ia satu kali kesempatan kepada sang kaisar. Apabila mau menyerah maka Kekaisaran Zhou tidak akan menyerang. Namun Kaisar Xin menolak permintaan tersebut dikarenakan menganggap jika dirinya lah yang paling kuat dan berkuasa. Dan di sisi lain terlihat Jenderal Zi memimpin semua pasukan untuk berperang dan Wu Ji pun segera menghampirinya dikarenakan bagaimanapun juga ayahnya dengan Jenderal Zi merupakan sahabat lama. Di sana Jenderal Zi meminta Wu Ji untuk menghentikan perang ini dan menyuruh pasukannya kembali pulang.
Namun hal itu ditolak oleh Wuji dikarenakan ia tidak akan membiarkan Kekaisaran Shang membuat kejahatan lebih jauh lagi, dan semuanya ini ia lakukan demi kedamaian semua warga di seluruh kekaisaran. Dan terlihat Yang Jian bersama keempat jenderalnya diteleportasikan oleh Jiang Xia. Begitu juga dengan Jenderal Zi bersama beberapa pasukannya, dan mereka pun bertarung di atas langit untuk menentukan siapakah pemenangnya. Dengan bersama Jiang Xia meminta Huang segera pergi masuk ke istana supaya bisa menyelamatkan Daji, dan Jiang Xia memberikan sebuah plakat yang berguna supaya Daji tidak terlihat, sehingga Huang dipinta untuk menyembunyikan Daji di sebuah tempat yang aman. Setelah itu ia pun langsung menculik Daji dan mengikatnya dengan tali pengikat dewa. Lalu ia tempelkan plakat tersebut sehingga Daji tidak terlihat. Namun di saat ia menyembunyikannya, terlihat Gong bersama Zuzi melihat keberadaannya. Sehingga di sana Zuzi menanyakan kemana Daji saat ini. Namun Huang tidak mau menjawabnya dan dengan segera pergi dari sana. Sementara saat ini Yang Jian bersama yang lainnya bertarung melawan para musuh. Dan sedangkan Zuzi yang tidak bisa melihat Daji merasa sangatlah bersedih, yang tanpa ia sadari jika Daji berada tepat di depannya, namun saat ini ia tidak bisa melihatnya. Sementara itu Yang Jian langsung terbang agar bisa masuk ke dalam istana Kekaisaran Shang untuk mencari keberadaan Daji yang diikat oleh Huang. Dikarenakan ia mengetahui semakin Daji memberontak, maka tali pengikat dewa akan semakin kuat yang bisa membunuhnya. Sehingga ia pun berhasil masuk dan menghabisi semua pasukan yang berjaga di sana. Kemudian dengan segera ia pun menggunakan mata cahaya bulannya untuk melihat keberadaan adiknya tersebut, yang pada akhirnya ia pun berhasil menemukan keberadaan Daji di sana. Setelah itu Yang Jian mengajak Daji untuk segera meninggalkan istana tersebut dan ia berjanji akan membunuh Kaisar Xin. Namun di sana Daji seketika membakar dupa yang membuat Yang Jian menjadi pingsan akibat menghirup asap dupa tersebut. Sementara itu Jenderal Zi berhasil dikalahkan oleh Neuza hingga terjatuh ke bawah. Di sana Jenderal Zi tidak mau menerima belas kasihan dari Wuji. Hidup dan matinya tetap milik Kekaisaran Shang. Meskipun ia tahu kaisar yang ia bela merupakan seorang penjahat yang keji, sehingga ia pun memilih mengakhiri hidupnya sendiri. Setelah itu gerbang masuk istana mulai didobrak. Setengah dari pasukan berhasil masuk ke dalam, namun setengahnya lagi tidak berhasil masuk. Dikarenakan saat itu Gong menggunakan kekuatannya untuk menyegel seluruh wilayah istana Kekaisaran Shang. Dan beruntungnya Jiang Xia berhasil masuk terlebih dahulu, yang di saat ia ingin menghentikan Daji. Namun seketika kekuatannya tersebut tidak berfungsi sama sekali, yang ternyata Gong sengaja membuat segel di seluruh kekaisaran. Dan itulah yang membuat kekuatan Jiang Xia tidak bisa berfungsi. Di sana Gong mengatakan jika sudah ribuan tahun ia menyimpan energinya agar bisa membuat segel tersebut. Dan saat ini Jiang Xia seperti manusia biasa yang tak memiliki kemampuan apapun. Sementara saat ini terlihat Wuji berhasil menemui Kaisar Xin dan memintanya untuk menyerah. Namun Kaisar Xin tetap tidak akan menyerah dan terus akan berperang sampai titik penghabisan. Dan di saat mereka berdua ingin bertarung satu sama lain, tiba-tiba Daji datang ke sana dan memberikan pedang Xuan Yuan kepada Wuji, yang membuat Kaisar Xin menjadi sangatlah marah dikarenakan ia akhirnya mengetahui kebusukan Daji yang selama ini dengan memanfaatkannya untuk menghancurkan kekaisarannya tersebut. Sementara itu Yang Jian bertemu dengan Zuzi dan bertanya di manakah keberadaan Daji saat ini. Namun di sana Zuzi tidak mau menjawabnya. Kemudian Wuji pun mencoba menyerang, namun seketika ia pun dihentikan oleh Gong. Dan terlihat Gong masih berusaha untuk mengambil kekuatan mata langit milik Yang Jian agar dirinya bisa menguasai seluruh alam. Namun tiba-tiba beberapa roh binatang buas langsung menyerang Gong, yang ternyata itu berasal dari kekuatan Xiao Er. Di sana Xiao Er yang sudah sekarat meminta Yang Jian untuk segera pergi dari sana dan menyelamatkan Daji. Bahkan di sana ia pun mengatakan kepada Yang Jian meskipun ia telah memakan buah untuk menghilangkan rasa cintanya, namun ternyata rasa cintanya kepada Yang Jian kembali lagi. Dan setelah itu Xiao Er berubah bentuk dan meledakkan dirinya untuk menyerang Gong. Sementara itu Wuji dan Kaisar Xin masih bertarung satu sama lain, dan terlihat untuk sementara waktu Wuji memenangkan pertarungan tersebut. Dan di saat di luar Zuzi telah berada di atas dan akan mati bersama Daji, terlihat Wuji bersama Kaisar Xin saling serang pun terjadi, yang langsung dimanfaatkan oleh Daji untuk mengakhiri hidupnya. Dengan menjadari hal itu seketika Yang Jian berlari dan menahan kedua pedang tersebut, namun hal itu hanyalah sia-sia. Dan terlihat Zuzi saat ini sudah berada di tubuh Daji, sehingga mereka berdua pun akhirnya tewas bersama-sama.
Yang Jian yang melihat Daji telah mati di sana membuatnya seketika menjadi sangatlah marah sehingga mata langitnya kembali muncul dan mengeluarkan kekuatan yang begitu dahsyat. Di sana Jiang Xia berusaha untuk menyadarkannya dikarenakan kekuatannya tersebut bisa menghancurkan seluruh alam yang mengakibatkan semua orang yang tidak bersalah akan mati sia-sia. Dan tiba-tiba Daji yang sudah mati seketika darahnya masuk ke dalam tanah dan langsung mengeluarkan air, yang ternyata jenderal kelima yang belum ditemukan oleh Yang Jian saat ini adalah Daji yang merupakan jenderal pemilik elemen air. Yang Jian yang tersadar jika Daji ternyata merupakan salah satu jenderal pemilik elemen air. Seketika kekuatan mata langitnya menghilang dan langsung digantikan oleh kekuatan cahaya bulan yang langsung menghancurkan segel kekaisaran milik Gong. Dan dikarenakan segel tersebut sudah hancur, terlihat kekuatan Jiang Xia pun kembali sehingga ia pun langsung menyerang Gong hingga tak tersisa. Dan saat ini hanya tersisa Kaisar Xin seorang. Namun dikarenakan Jiang Xia merupakan dewa yang sangatlah baik, ia pun memberikan kesempatan kedua untuk Kaisar Xin agar dia bisa kembali ke jalan yang benar. Namun Kaisar Xin tetap menolak permohonan tersebut dikarenakan ia yang memiliki kesalahan yang begitu besar yang membuat seluruh rakyat kerajaannya menderita. Oleh karena itu, jika ia masih hidup maka ia tidak akan kembali menjadi orang yang dihormati. Maka dari itu ia memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Kemudian mereka pun berkumpul di atas pavilion bintang dan di sana mereka bersama-sama mendoakan semua orang yang telah mati akibat peperangan ini. Bahkan Yang Jian sangatlah berduka atas kematian Daji dan juga Xiao Er yang merupakan orang yang ia sayangi. Dan singkatnya setelah semua sudah berdamai, terlihat rambut Yang Xia menjadi putih yang menandakan jika saat ini dia sudah menjadi kaisar dewa. Sementara Yang Jian yang masih berduka, ia pun kembali ke rumahnya dan melihat masa lalunya di saat ia yang selalu bersama Daji. Namun di sana ia pun menyadari jika ini semua sudah berakhir dan ia pun harus menjalani hidupnya dengan penuh bahagia bersama orang-orang yang saat ini berada di dekatnya. Dan film pun tamat. Terima kasih untuk kalian yang sudah mengikuti dan menonton film ini dari awal hingga akhir. Kalian sangatlah luar biasa. Buat kalian yang mau request film selanjutnya, silahkan komentar di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit pulang dari Ningali Film. Si Otong undur diri dan salam Sundaners.